اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin al-hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang begitu banyak diberikan kepada kita. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kedua belah kaki kita untuk melangkah menuju masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tentunya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Dari satu Jum'ah ke Jum'ah dapat menjadi kafarah, menjadi penebus, pelebur daripada dosa-dosa, kealpaan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua kelak mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Melalui mimbar Jumat ini, khatib mengajak, mari sama-sama selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya kalian indallah, di sisi Allah,
Atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Atqakum adalah orang yang paling memiliki rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alan, baik ketika ia sedang sendirian maupun ketika pada keramaian. Semoga kita semua tergolong minal muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah Jumat pertama di bulan Muharram. Sekaligus tentunya kita berada di Jumat pertama di tahun 1446 Hijriah. Tentu sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam 12 bulan yang Allah ciptakan dalam 1 tahun, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan khalaqas samawati wal ard, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di situ minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian saat ini yang kita semua berada di dalamnya yaitu Muharram, dan yang terpisah adalah 1 nanti yaitu bulan Rajab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Muharram sering disebut juga atau biasa disebut dengan Syahrullahil Muharram. Syahrullahil Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Penyandaran bulan ini kepada lafzul jalalah, penyandaran bulan Muharram kepada lafaz Allah adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap bulan Muharram, sebagaimana Ka'bah disebut dengan Baitullah. Ada makna daripada kalimat Syahrullahil Muharram, penyandaran bulan Muharram dengan lafzul jalalah. Ini memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan. Oleh karenanya diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, ada banyak keutamaan atau kejadian-kejadian pada bulan Muharram. Di antaranya adalah peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram adalah diterimanya taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Setelah ratusan tahun ia berdoa kepada Allah dengan doanya yang masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu masyhur. Ratusan tahun Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah atas 1 kesalahan yang ia lakukan hingga diturunkan dari surga. Kemudian yang kedua adalah diselamatkannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari kobaran api daripada Raja Namrud. Yang ketiga,
peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram adalah disembuhkannya Nabi Ayyub alaihissalam dari kebutaannya. Yang keempat, peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram adalah diselamatkannya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Dan tentunya masih banyak lagi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak amaliyah yang utama yang dapat kita lakukan di bulan Muharram. Namun dari sekian banyak amaliyah yang dapat kita lakukan di bulan Muharram, ada amaliyah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah berpuasa. Sebagaimana sabdanya, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Paling utamanya puasa setelah Ramadan, syahrullahil Muharram, adalah bulannya Allah, yaitu Muharram. Namun kita dianjurkan untuk berpuasa banyak di bulan Muharram. Andai kata kita tidak bisa melakukan puasa lebih banyak, maka jangan sampai kita tinggalkan puasa di satu hari, yaitu yang masyhur adalah pada hari Ashura, yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Karena fadilahnya teramat sangat besar. Yukaffirus sanatal madiyah, dosa-dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Rahman Rahim, kasih sayang kepada kita, Maha mengampuni atas segala kesalahan, kealpaan, dosa-dosa kita. Hanya kita berpuasa di satu hari Yaum Ashura, tanggal 10 bulan Muharram, maka dosa-dosa kita diampuni selama 1 tahun yang telah lalu. Maka sangat disayangkan apabila kita tidak menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang nanti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Ashura. Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan Ashura, ada juga disunnahkan kita berpuasa pada tanggal Tasu'a, tanggal 9 bulan Muharram, sebelum tanggal 10-nya, yaitu 9 dan 10. Tanggal 9 adalah puasa yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sudah diazamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah bersabda, kalau atau seandainya jika tahun akan datang aku masih sehat, aku masih ada umur, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Tasu'a. Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa Tasu'a dan Muharram adalah sama-sama disunnahkan, sama-sama dianjurkan untuk berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita jangan sampai menyia-nyiakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita jemput, kita usahakan, kita persiapkan dari saat ini. Kita cari kapan itu tanggal Tasu'a, tanggal 9 Muharram, kapan itu tanggal 10 Muharram. Kita cari, kita upayakan, kita usahakan, kita niatkan, kita azamkan dari saat sekarang ini, agar supaya kita bisa mengambil momentum di mana Tasu'a dan Ashura, yang mana Allah Subhanahu wa taala
akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.